Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kaifa halukunna akhwat, ummahat, apa kabar semuanya? Alhamdulillah sehat Ustazah. Alhamdulillah. Yang lain gimana suaranya ada? Kita mulai ya, Umi izin akhwat semuanya. Ya, baik Ya, Ustazah. ya, sambil nunggu yang lain ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah amma ba'du. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita kesempatan di pagi ini untuk berjumpa kembali melanjutkan halaqah tadabbur kita ya, yaitu pada surah Al-Lahab. Insyaallah kita sudah sampai pada surah Al-Lahab. Juga tak lupa sholawat beserta salamnya semoga tercurah limpahkan kepada baginda Nabi Shallallahu alaihi wasallam yang mana dengan sebab adanya beliau sampailah Al-Qur'an kepada kita sebagai umatnya ya. Oke, akhwati fillah, sebelum kita memulai sama-sama ya kita ya afwan suaranya jelas nggak? Suara Alhamdulillah jelas? jelas. Jelas ya, agak serak dikit. Ya, sama-sama kita luruskan niat kita dalam mencari ilmu ya, dan terutama ini dalam ilmu Al-Qur'an sesuai sabda Nabi Shallallahu alaihi wasallam, "Khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allamah." Ya kata Rasulullah, sebaik-baik kalian adalah man ta'allamal Qur'an, yaitu yang belajar Al-Qur'an wa 'allamahu dan juga mengajarkannya. Juga dengan mengajar juga dengan mengamalkannya juga ya dan selain dari itu. Jadi kita niatkan, kita hadir di sini ingin menjadi sebaik-baiknya umat Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Jadi yang disebut dengan sebaik-baik manusia, sebaik-baik umat, bukan yang mereka paling banyak apanya, hartanya bukan ya, bukan paling tinggi jabatannya bukan, tetapi kata Rasulullah yang mana mereka mau belajar Al-Qur'an dan mengajarkannya lagi, begitupun mengamalkan. Begitupun kita, takut ya, ya kan dengan kita belajar Al-Qur'an takut apa nih kira-kira? Ada ketakutan nggak akhwat? Pagi ini ada ketakutan nggak? Takut apa nih kira-kira akhwat? Bangun pagi, bangun tidur, ada perasaan takut nggak di hati antunah kira-kira? Kayak Umi Trias, ada takut nggak Om hari ini, pagi ini? Pagi ini ya Nggak ada. adalah sedikit Ada gitu. sedikit. Bunda Rela ada rasa takut nggak pagi ini Bun? Takut apa gitu nggak ada ya? Nah, dengan kita masuk di sini sebenarnya ada rasa ketakutan nih kalau saya juga ya. Dalam Al-Qur'an di surah Al-Furqan disebutkan wa a'udzubillahi minasyaitonirrajim wa qala rasulu ya rabbi inna qaumi ittakhadhu hadzal qur'ana mahjura. Ya kata Rasulullah nanti mengadu di hari kiamat. Wa qala rasul dan berkatalah Rasulullah yaitu Nabi Muhammad SAW kepada Allah, ya Rabbi wahai Tuhanku inna qaumi ittakhadhu hadzal qur'ana mahjura. Sesungguhnya kaumku telah menjadikan Al-Quran ini sesuatu yang diabaikan, gitu ya. Jadi ada sebagian umat, sebagian manusia, sebagian golongan yang diadukan oleh Rasulullah kelak. Bahwa kaumku ini mereka yang mengabaikan Al-Quran. Maka dengan kita hadir di majlis tadabbur ini adalah salah satu niatan kita ya. Untuk apa? Agar kelak di hari kiamat kita tidak apa? Tidak diadukan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ya. Kemudian akhwati fillah, sama ya kita sekarang di bulan Rabiul Awal, bulan kelahiran Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, harus lebih menambahkan rasa cinta kita kepada baginda Nabi ya dengan berbagai cara dan kita mungkin dengan cara apa? Cara lebih dekat dengan Al-Qur'anul Karim ya begitu. Baik akhwat di sini, kita langsung ke tadabbur surat Al-Lahab tapi biasanya kita, di apa namanya, tajwid dulu ya, ilmu tajwid dulu. Sudah pada buka Qur'annya masing-masing akhwat? Alhamdulillah sudah. Oke. Ini sambil masih apa namanya, ada gangguan yang nggak bisa dipencet. Oke, insyaallah udah pada hafal ya. Ini ada di layar sebenarnya ada suratnya tapi nggak bisa dipencet nggak tahu kenapa. Kita mulai dulu dari ta'awudz biasa. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Silakan.
Auzubillahi minasyaitonirrajim. Yang lain boleh dibuka juga ya mikrofonnya, biar sama-sama kita mengambil keberkahan Al-Quran pagi ini. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Tabbat yada abi lahabin wa tab. Tabbat Tabbat yada yada habil habbi wa tab. Di ba-nya agak ditekan di tasydid ya, karena ada ba yang bertasydid kemudian dia berhenti Tabbat waqaf. Wa tab. Wa tab. wa Oke. tab. Hmm. Ma aghna anhu maluhu wa ma kasab. Ma agna kasab. Sayasla naran dhata lahab. Sayasla naron talahab. Wa imra'atuhu hammalatal hatab. Wamro'atu hammalata hatab khatab. Di bagian mimnya agak ditahan ya, gunnah. Hammalatal hatab. hammalatal Hammalatal khatab. Fi jidha hablum mim masad. Fi hijin jidiha hablum min masad. Kalau barakallahu fikunna. Ini ada di layar ya, udah mulai normal. Ada akhwat? Ya kelihatan. Ya, oke. Ada. Oke, kita belajar apa? Satu hukum tajwid lagi ya. Kemarin sudah ada matobi'i, ada al-qamariyah, ada asyamsiyah. Kemarin yang paling terakhir apa nih? Masih ingat? Di al-ikhlas apa? Qalqalah ya. Qalqalah. Nah, kita balik lagi ke mad. Kemarin kalau yang pertemuan pertama ada mad tabi'i, sekarang ada kalau mad tabi'i mad asli ya. Nah, kita mulai masuk pada mad far'i, yaitu mad cabangnya. Kalau mad asli mad pokoknya atau mad asal, sekarang masuk pada mad far'i. Ya, ada cabang. Yang pertama, cabang yang paling kita sering temui dalam Al-Qur'an yaitu mad jaiz munfasil. Ya, mad jaiz munfasil. Mad artinya panjang, jaiz itu boleh, ya. Munfasil artinya yang terpisah. Ya, maksudnya apa nih? Ya, jaiz di sini dia kita terangkan ya bisa dua harokat dengan dua ketukan ya, dua harokat, bisa empat juga bisa enam harokat. Kemudian munfasil yaitu apa? Di sini kita lihat definisinya mad jaiz munfasil adalah apabila ada mad tabi'i bertemu dengan hamzah pada kata yang berbeda. Kita ini definisi mad jaiz munfasil. Contohnya misalkan dalam ayat di sini bima unzila. Nah, makanya di mana nih? Di sini ya. Ada mad pada mad tabi'i kan ya. Ada hamzah, ada apa? Ada alif, sebelumnya fathah, kemudian bertemu dengan hamzah tapi dalam berbeda kalimatnya. Bima dengan kata unzila. Maka dalam hal ini dinamakan dengan mad jaiz munfasil. Kita bisa baca dua harokat bima, bisa empat bima dengan empat ketukan tangan ya, empat ketukan bisa, kemudian bisa juga enam. Ya, bima unzila. Oke, di sini namanya mad jaiz munfasil. Kemudian contoh yang lain, ini juga sama mad tabi'i, berarti pada kata fi, ya kalau misalkan dalam Al-Qur'an ada tanda apa nih? Kayak apa? Kayak bendera ya. Nah, ini juga sama ya. Wa fi anfusikum. Kemudian ayat selanjutnya ini juga mad tabi'i bertemu dengan hamzah pada kalimat yang berbeda karena kata yang pertama itu misalkan wafi ya artinya beda lagi dengan anfusikum, berbeda kalimat atau berbeda kata ya. Yang ayat terakhir qalu amanna. Oke, di sini juga sama dinamakan dengan
Dengan apa, akhwat? Mad? Mad Halo? jais Mad jaiz munfasil. munfasil. Jadi boleh 2, bisa 4, bisa juga 6 harokat. Tapi syaratnya apa? Harus istiqomah, harus continue gitu. Kalau kita mau memilih 2 harokat, maka sampai akhirnya pun, sampai ayat yang kita baca itu harus 2 harokat. Atau mau 4, boleh 6 harokat juga boleh gitu ya. Qalu amanna. Kita balik lagi ke surah Al-Lahab. Oke, di sini mana nih kira-kira yang termasuk hukum mad jaiz munfasil? Ini bisa nunjukin? Ya ada. Ya ada, betul ya, ya ada. Nah ketemu. Ketemu hamzah. Ada lagi di ayat kedua? Pada lafaz apa? Oke, ma aghna. Sama. Itu juga bertemunya matobi dengan hamzah pada kalimat yang berbeda atau pada kata yang berbeda. Oke, paham ya insyaallah? Murajaah aja ya. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Kita masuk pada surah Al-Lahab, akhwati. eh Dalam surah Al-Lahab ini termasuk surat yang turun di Mekah ya, Makkiyah. Atau kita sebut juga definisi surah Makkiyah itu adalah surah yang turun sebelum Rasulullah berhijrah dari kota Mekah ke kota Madinah. Ya, ini surah Al-Lahab. Atau juga disebut dengan surah Al-Masad. Ya. Ini terkenal banget siapa nih ya? Di sini kita masuk ayat pertama. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Tabbat yada abi lahab. Ya. Artinya binasalah kedua tangan Abu Lahab. Ya, apa maksudnya nih? Pasti udah kenal ya siapa Abu Lahab? Ada yang kenal sama Abu Lahab? Pamannya Rasulullah. Iya, pamannya Rasulullah, Masya Allah, betul ya, pamannya Rasulullah. Jadi kalau kita lihat sirah Nabawi ya, tentang apa namanya, sejarah Rasulullah SAW, bahwa Abu Lahab ini adalah pamannya Nabi Muhammad SAW. Jadi ketika Rasulullah diangkat menjadi Nabi, ada 4 paman yang masih tersisa. Di antaranya ada Hamzah ya, Hamzah bin Abdul Muthalib, kemudian ada siapa lagi? Ada Al-Abbas ya, Abbas anak dari Abdul Muthalib juga, kemudian yang ketiga ada Abu Lahab, dan yang keempat siapa nih kira-kira? Ada yang kenal? Abu Jahal. Abu Jahal itu bukan langsung nasab bukan paman langsung ya. Tapi siapa? Abu Abu yang ke Talib. Abu Thalib. Ada 4 ya. Ada Al-Abbas, Hamzah, kemudian Abu Lahab, dan yang keempat adalah Abu Thalib. Abu Talib. Kalau Sayyidina Hamzah itu beliau sudah beriman ya sejak masa kenabian itu, tidak lama langsung beriman kepada Allah, kemudian juga masuk pada agama Islam, Hamzah bin Abdul Muthalib. Tetapi beliau wafat di perang Uhud, ya, wafat di perang Uhud. Kemudian juga kalau misalkan kita berziarah ke Uhud itu suka dijelasin di situ ada makamnya Sayyidina Hamzah, paman Rasulullah SAW. Kemudian yang kedua adalah Abbas. Kalau Abbas beliau masuk Islamnya baru pada tahun pada tahun 5 Hijriah atau 6, ada yang mengatakan 7 sampai 8 Hijriah ya. Jadi tidak beriman dari awal. Bahkan pernah diceritakan ketika perang Badar pada tahun 2 Hijriah, Al-Abbas ini beliau ditahan ya, ditawan oleh Rasulullah SAW. Kemudian kalau siapa lagi? Abu Thalib, kalau Abu Thalib beliau beriman nggak? Tidak, Ustazah. Tidak ya, beliau dalam keadaan musyrik, tetapi kalau Abu Thalib beliau wafat dalam keadaan musyrik tetapi membela dakwahnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, beda lagi nih kalau sama si Abu Lahab ini. Nggak beriman, juga wafat dalam keadaan kafir, juga apa? Juga sangat menentang dakwahnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, yang akan kita bahas ini adalah Abu Lahab ini ya. Abu Lahab ini nama aslinya Abdul Uzza ya. Apa Abdul Uzza tuh? Hambanya berhala yang namanya Uzza. Jadi dulu banyak banget apa namanya? Berhala, salah satunya ada Uzza, ada Lata, ada Uzza. Kalau Uzza ini adalah berhala yang terbuat dari sebuah pohon atau pohon yang disembah oleh mereka. Dan Abu Lahab ini dinamakan Abdul Uzza oleh siapa? Oleh kakeknya ya, oleh ayahnya itu Abdul Muthalib. Tapi di sini Allah Subhanahu wa taala menyebutkan Abu Lahab, enggak disebut dengan Abdul Uzza, ya. Oke, Abu Lahab
ya, kita kenalannya apa nih? Ya termasuk yang paman Rasul tapi sangat, tidak suka dengan dakwah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan di dalam ceritanya, dalam hikayatnya bahwa Abu Lahab ini kalau Rasulullah berdakwah dia selalu nguntilin ya, nguntil itu apa ya, ngikutin aja kemanapun Rasulullah pergi. Saking nggak sukanya sama Rasulullah dan Abu Lahab ini, dari segi fisiknya itu wajahnya dalam sebuah qaul, wajahnya putih ya, wajahnya putih, tampan, kemudian, sampai wajahnya ada kemerah-merahan ya, sehingga dikenal dengan nama Abu Lahab. Jadi Lahab itu artinya apa? Putih kemerah-merahan ya. Kemudian rambutnya dikepang ya, kata para ulama seperti itu ya, fisik dari Abu Lahab sehingga dinamakan dengan Abu Lahab. Tapi di sini dalam ayat ini binasalah kedua tangan Abu Lahab. Ya, oke, afwan akhwat, kelewat sababun nuzulnya ya. Ada di layar akhwat? Ada ya? Ya, Ada Ustazah. Ustazah. Sebab turun surah Al-Lahab ini diriwayatkan dari Ibnu Abbas anin Nabi sallallahu alaihi wasallam kharaja ilal batha. Ya, jadi suatu hari diriwayatkan oleh Ibnu Abbas bahwa Rasulullah keluar ke Batha. Batha ini dalam sebuah riwayat disebutkan Bukit Sofa ya, kalau kita umroh itu tempat apa namanya, tempat kita memulai sa'i. Rasulullah suatu ketika fasaida ilal jabal ya. Rasulullah naik ke satu gunung, yaitu disebutkan gunungnya adalah Gunung Sofa, Bukit Sofa. Ketika turun ayat wa anzir ashiratakal aqrabin. Kata Allah, peringatkanlah olehmu keluarga kamu yang dekat dulu ya. Jadi kata Allah, dakwahi keluarga kamu dulu, jangan dulu mendakwahi yang lain. Wa anzir ashiratakal aqrabin. Sehingga saat itu Rasulullah naik ke Bukit Sofa, kemudian fana ada ya sobahah ya. Wahai para kabilah, jadi Rasulullah naik ke Bukit Sofa, kemudian beliau memanggil semua kabilah-kabilah, semua suku-suku ya, suku Quraisy, suku Fihr, semuanya dipanggil oleh Rasulullah SAW. Pasti kaget ya, ada apa gitu ya? Kenapa Rasulullah sampai naik ke Bukit Sofa tersebut? Kemudian fajtama'at ilaihi Quraisy, kemudian berkumpullah kepada Rasulullah siapa Quraisy, suku Quraisy. Faqala ara'aitum kemudian kata Rasulullah, bagaimana pendapat kalian kalau aku mengatakan bahwa sesungguhnya akan ada musuh di belakang gunung ini, katanya gitu. Apa akuntum tusaddiquni, kata Rasulullah, apakah kalian akan mempercayai aku? Nah, maksudnya apa dalam hadis ini? Bahwa Rasulullah itu sudah terkenal sebagai Al-Amin ya. Oke, Al-Amin itu apa artinya, Ahwat? Apa Al-Amin artinya? Ahwat, halo? Hati percaya. Terpercaya ya, dapat Percaya. dipercaya. Dan Rasulullah itu sudah terkenal dengan gelar Al-Amin semenjak sebelum diangkat sebagai nabi. Itu pada usianya 35 tahun ya. Rasulullah pernah diberikan amanah untuk menyimpan Menyimpan Hajar Aswad ya, Hajar Aswad. Kemudian juga Masya Allah Rasulullah tuh dari mulai sebelum masa kenabian sudah banyak sekali orang-orang Quraisy bahkan kabilah-kabilah yang lain menitipkan barangnya kepada baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Saya nitip barang ya gitu ya, Masya Allah. Kemudian Rasulullah menjaga dengan sebaik-baiknya sehingga Rasulullah mendapatkan gelar Al-Amin. Kemudian itu pun berlanjut ketika pada usianya 35 tahun 5 tahun sebelum kenabian, para kabilah itu, para suku berebut untuk menyimpan Hajar Aswad di Ka'bah ya. Kemudian kata pembesar Quraisy ya, kata pembesar agar tidak berebut, nanti saja kita lihat siapa yang paling pertama keluar ya, menuju Ka'bah di suatu hari, maka itulah yang akan menyimpan Hajar Aswad. Dan ternyata pada suatu hari yang keluar adalah siapa? Adalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga Rasulullah pun sangat terkenal dinamakan atau diberikan gelar sebagai Al-Amin. Maka dalam hadis ini apa? Ketika Rasulullah mengatakan, apakah kalian akan mempercayai aku kalau aku mengatakan bahwa di belakang bukit ini akan ada musuh? Kemudian karena kata para kabilah qalu na'am. Pasti kami percaya ya Rasul. Wahai Muhammad ya, belum jadi Rasul ya. Qalu, mereka mengatakan na'am, pasti kami percaya. Kenapa? Karena dari dulu pun
Rasulullah sudah diberikan gelar Al-Amin. Tidak pernah berkata bohong gitu ya. Rasulullah selalu berkata jujur. Kemudian kata Rasulullah, qala fa inni nadhirun lakum baina yaday adzabin syadid. Maka kata Rasulullah, maka aku akan memperingatkan kepada kalian bahwa di hadapan kita itu ada siksa yang pedih. Ya, yaitu Rasulullah memperingatkan kaum yang ada di sekitar Mekah itu agar beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kalau kita tidak menyembah Allah, kalau kita tidak beribadah kepada Allah, maka akan ada siksaan yang pedih gitu seperti itu. Kemudian faqala Abu Lahab. Kemudian berkatalah Abu Lahab, "Alihadza jama'tana?" Ya kata Abu Lahab, "Apakah karena ini kamu mengumpulkan kami?" Dan dia mengatakan, "Tabban laka ya Muhammad." Ya. Celakalah kamu wahai Muhammad. Jadi ini celaan dari siapa nih? Kata tabban yang paling pertama dari siapa? Dari Abu Lahab ya, betul? Ya. Kemudian fa'anzalallahu azza wa jalla tabbat yada abi lahab ila akhiriha. Maka dari situ langsunglah turun surah Al-Lahab. Jadi ketika Rasulullah dicaci maki oleh Abu Lahab, siapa yang langsung membela baginda Nabi? Allah ya. Allah langsung turunkan ayat tabbat yada abi lahabiu wa tab. Jadi tabban artinya celaka. Ketika Rasul dikatakan seperti itu, Rasulullah tidak membela diri tapi langsung turun ayat dari Allah Subhanahu wa taala. Maka ini Abu Lahab itu termasuk paman Nabi yang sangat menentang dakwah Rasul. Kemanapun Rasulullah berdakwah, dia selalu mengikuti ya. Tapi mengikutinya tuh jadi ketika Rasulullah mengatakan, ayo beribadahlah kamu kepada Allah. Kemudian kata si Abu Lahab ini apa? Dia adalah sobi ya, sobi itu dari pakai hamzah ya, bukan sobi. Sobi, apa tuh sobi? Artinya adalah orang yang membawa agama baru gitu. Jadi dijelek-jelekin aja ya. Nguntilin Nabi Muhammad tapi sambil jelek-jelekin. Tapi Masya Allah ya Rasulullah terus istiqomah dalam dakwahnya walaupun pernah ya dilempari batu oleh Abu Lahab sampai lututnya berdarah, kakinya berdarah gitu ya. Inilah Abu Lahab. Dan di sini dari arti ayat pertama yakni merugi, tabbat. Merugilah apa? Yada. Secara bahasa yada itu apa artinya? Tangan ya. Tapi diartikan juga bahwa kekuasaan. Celakalah tangan Abu Lahab watab ya ditegaskan lagi watabba. Jadi kalau ada dua kata kerja yang berdampingan itu merupakan sebuah penegasan. Sungguh-sungguh celaka kekuasaannya Abu Lahab. Ya, kenapa dengan kata yada? Ya, karena kalau misalkan kita lihat ya dari filosofinya, tangan kita itu sangat banyak manfaatnya, betul ya? Kita mau makan pakai apa? Pakai apa, Ahwat? Kalau mau makan dibantu dengan tangan ya, mau ngambil barang pakai tangan, mau buka pintu, mau sekarang misalkan mau buka HP, buka laptop misalkan pakai tangan. Maka kenapa dengan kata yadan? Karena dengan tangan ini kita bisa melakukan semua aktivitas kita. Ya, walaupun secara artinya adalah yadan itu tangan, tapi diartikan juga oleh para ulama tabbat yada abi lahab, binasalah, sesatlah ya di sini sia-sia amal perbuatan usahanya siapa? Abu Abu Lahab. Jadi Abu Lahab juga terkenal sebagai paman Nabi yang kaya raya ya, termasuk yang kaya raya, anaknya juga banyak ya. Dan kata Allah tabbat yada abi lahabi wa tab. Kamu yang akan celaka, kamu yang akan merugi kata Allah. Ya, lanjut lagi. Kata Allah Subhanahu wa taala, ma aghna anhu maluhu wa ma kasab. Ya. Tidak akan eh, akan sia-sia apa-apa yang dia usahakan, hartanya akan sia-sia ya, maluhu hartanya akan sia, wa makasab dan apa yang ia usahakan. Dan di sini wa makasab para ahli tafsir mengatakan yaitu anak-anaknya nggak bakal bermanfaat untuk Abu Lahab ya. Kemudian di sini kata Ibnu Abbas dan lainnya mengatakan sehubungan dengan makna firman Allah dan apa yang dia usahakan maksudnya anaknya ya. Kenapa dengan anak-anaknya? Tadi disebutkan anaknya itu banyak ya, hartanya banyak, anaknya banyak. Jadi Abu Lahab ini pernah mengatakan, jika apa yang dikatakan oleh keponakanku ini benar, maka sesungguhnya aku akan menebus diriku kelak di hari kiamat dari azab
dengan harta dan anak-anakku. Ya, jadi kata siapa? Kata Abu Lahab, kalau memang yang dikatakan Nabi Muhammad benar, maka nggak apa-apa nih harta aku ambil aja ya, atau aku tebus dengan hartaku, kemudian tebus dengan apa? Dengan anak-anakku, silakan anakku yang masuk apa nih kira-kira? Yang disiksa ya, yang masuk neraka anak-anakku, silakan hartaku aja, hartaku pun diambil kalau apa yang dikatakan oleh Rasulullah itu benar. Kemudian kata Allah, ma aghna anhu maluhu wa ma kasab, maka apa yang kamu usahakan dari hartamu, anak-anakmu tidak akan menolong kamu sama sekali. Begitu ya. Jadi saking kayanya si Abu Lahab ini ya, ketika perang Badar pada tahun 2 Hijriah, dia nggak ikut perang, tapi dia bayar orang. Nih saya bayar kamu, kamu yang berangkat untuk perang Badar. Gitu ya. Dan ini terbukti ya firman Allah Subhanahu wa taala ini apa namanya? Menjadi kenyataan. Ketika di dunia pun sudah Allah tampakkan apa yang terjadi. Jadi pada tahun 2 Hijriah ya, setelah perang Badar itu Abu Lahab jatuh sakit ya, terkena sakit yang dinamakan dengan penyakitnya adasah kalau nggak salah ya. Penyakit ini seperti penyakit taun ya, penyakit yang ada di kulit, kemudian dia menular ya. Kalau sekarang atau apa bahasanya menular dan sangat bau busuk ya, busuk. Baunya tidak enak, kemudian sekujur badannya itu sudah terkena luka ya, namanya penyakit adasah seperti taun dan menular. Maka ketika setelah perang Badar terjadi, dia si Abu Lahab ini terkena sakit adasah, anak-anaknya tidak mau mengurus siapa? Tidak mau mengurus ayahnya, ya. Bahkan dia Abu Lahab ini disimpan di sebuah rumah, kemudian kalau mau ngasih apapun cuma dilemparin aja gitu ya, dilemparin mau makan, dilemparin minum, dilemparin. Kenapa? Karena anak-anaknya pun takut tertular gitu ya. Ketika di dunia aja udah diperlihatkan oleh Allah nih, ma aghna anhu maluhu wa ma kasab, punya harta pun tidak bisa menolong dia dalam keadaan sakit, bahkan ketika meninggalnya pun si Abu Lahab ini dilemparkan di sebuah tempat tidak diurusi dengan benar, hanya dilempari apa tanah seperti itu gitu ya. Dan ini menunjukkan benarnya firman Allah Subhanahu wa taala ketika di dunia saja apa harta dan anak-anaknya tidak bisa menolong si Abu Lahab ini. Ya mengerikan sekali ya akhir hayat dari Abu Lahab ini. Kemudian ayat selanjutnya sayasla naro dzata lahab. Ya, tadi di dunia aja sudah ditampakkan dengan sakit yang begitu parah, anak dan hartanya tidak menolong. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, sayasla naro dzata lahab. Kemudian kelak dia akan masuk ke dalam api yang bergejolak. Gitu ya. Abu Lahab tadi kalau dari segi wajah putih kemerah-merahan, tapi dari kata lain juga lahab itu adalah menunjukkan sebuah api yang bergejolak, ya. Bahwa Abu Lahab ketika di neraka, ketika di alam akhirat, dia akan dimasukkan ke dalam api lahabin. Ya, kalau api yang bergejolak tuh gimana sih? Merah ya, merah banget ya, sampai apa namanya? Kalau bahasa Sundanya apa nih Ustaz David tadi? Ngalentab ya. Dan ini adalah gambaran api yang apa neraka yang akan dimasuki oleh Abu Lahab, yakni neraka yang apinya berbunga ya, menyala-nyala dengan hebatnya dan sangat membakar. Waliyadzubillah ya. Ini janji Allah Subhanahu wa taala kepada Abu Lahab